Hey you, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Zaman Update, channel yang membahas tentang peristiwa yang hangat, segar, bugar, dan semangat untuk kita bahas. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang persiapan P3K tahap 2 untuk guru SD. Untuk teman-teman kita yang sebentar lagi akan menghadapi seleksi P3K, semoga mendapat hasil yang maksimal. Jangan lupa belajar dan berdoa ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi guru. Kompetensi guru itu ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi profesional. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Sedangkan kompetensi yang diujikan pada seleksi P3K itu ada 3. Yang pertama, kompetensi teknis. Di situ terdapat kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Selanjutnya, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Di situ terdapat kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Oke, kali ini kita akan membahas kompetensi pedagogik bagian teknis. Khususnya, kita akan membahas tentang sintaks pembelajaran. Bagi teman-teman yang masih bingung tentang sintaks pembelajaran, simak video kali ini ya. Sintaks pembelajaran yang sering muncul pada soal P3K itu ada 4 model pembelajaran. Yang pertama, discovery learning. Yang kedua, inquiry learning. Yang ketiga, problem based learning atau PBL. Dan yang keempat adalah project based learning atau PJBL. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya.
Nah, itu tadi adalah video tentang model pembelajaran yang akan kita bahas. Lalu, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran ya? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, sintak model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning itu ada 6 tahapan ya. Untuk memudahkan, kita akan lihat pada bagian aktivitas guru. Langkah pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Pada bagian aktivitas guru, itu guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah pernyataan atau identifikasi masalah, atau sering juga disebut dengan problem statement. Pada bagian ini, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Selanjutnya, yaitu ada pengumpulan data atau data collection. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis atau kesimpulan sementara ya. Selanjutnya adalah pengolahan data atau data processing. Pada bagian ini, guru melakukan bimbingan pada saat peserta didik melakukan pengolahan data. Kemudian, pembuktian atau verification. Verifikasi ini bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Tahapan yang terakhir adalah menarik kesimpulan atau generalisasi, atau biasa disebut dengan generalization. Pada bagian ini, proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Itu adalah langkah-langkah dari model pembelajaran Discovery Learning. Pada bagian aktivitas peserta didik, silakan dibaca sendiri ya, atau kalau tidak, Anda bisa screenshot pada bagian ini untuk mempelajari lebih dalam. Model pembelajaran yang kedua itu adalah inquiry learning. Sintak inquiry ini hampir sama dengan sintak discovery learning. Yang pertama adalah tahap orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat tahap pengumpulan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang keenam adalah menarik simpulan. Perbedaan dari inquiry dan discovery yaitu terletak pada tahap pengumpulan datanya. Di mana tahap pengumpulan datanya ada 2 jenis. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data dan verifikasi, dan yang kedua adalah tahap pengumpulan data melalui eksperimen itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran problem-based learning. Langkah-langkahnya, yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Pada bagian ini, guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Masalah yang diangkat itu hendaknya kontekstual atau berhubungan langsung dengan peserta didik. Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bacaan atau lembar kegiatan. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Bagian ini, guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Tahap yang kelima itu adalah menguji hasil. Guru berdiskusi tentang prototipe, memantau keterlibatan peserta didik,
mengukur ketercapaian standar. Dan yang keenam, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada bagian ini, guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Model pembelajaran yang terakhir pada video kali ini adalah model pembelajaran Project Based Learning atau biasa disebut dengan PJBL. Langkah kerjanya, yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Pada bagian ini, guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah. Yang kedua, mendesain perencanaan produk. Guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek, tahapan-tahapan, dan pengumpulannya. Kemudian, selanjutnya adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik selama pelaksanaan proyek, memantau realisasi perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Selanjutnya, menguji hasil. Pada bagian ini, guru berdiskusi tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik, mengukur ketercapaian standar, dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Pada bagian ini, guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil, selanjutnya guru dan peserta didik merefleksi atau kesimpulan. Perbedaannya dengan PBL, yaitu terletak pada menyusun jadwal pembuatan. Jadi, pada proyek Based Learning atau PJBL, itu jadwalnya ditentukan bersama-sama antara guru dan siswa. Oke, itu tadi adalah macam-macam model pembelajaran yang sering muncul pada soal P3K. Bentuk soalnya bermacam-macam ya. Ada yang disediakan sebuah masalah, kemudian jawabannya adalah jenis atau macam-macam model pembelajarannya. Ada juga yang disebutkan model pembelajaran tertentu, kemudian pada opsi jawabannya adalah masalah-masalah pada kehidupan nyata. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa belajar dari sumber manapun, jangan hanya terpaku pada satu sumber. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.